Adakah temanmu yang tidak hadir? Enggak. Nah, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Ayo, si Cito hadir? Hadir, Bu. Iya. Irfan? Hadir, Bu. Si Tere? Hadir, Bu. Indah? Hadir, Bu. Esti? Hadir, Bu. Mikael? Hadir, Bu. Wira? Hadir, Bu. Neta? Hadir, Bu. Jidan? Hadir, Bu. Raisa? Hadir, Bu. Kaila? Hadir, Bu. Davin? Hadir, Bu. Dirga? Hadir, Bu. Arkan? Hadir, Bu. Regi? Hadir, Bu. Iya, kemudian si Naik akhir. Rahel. Iya, berarti hadir semua. Nah, anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi dulu ya. Tapi sebelum bernyanyi, kita berdoa dulu. Ayo, siapa anak Ibu yang mau memimpin doa? Ayo, maju nak ke depan nak. Belum kita belajar, mana kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih untuk Jidan yang sudah memimpin doa. Nah, kita akan bernyanyi. Siapa yang mau memimpin lagu? Iya, Tere. Maju Tere ke depan. Silakan kembali ke bangkunya nak. Terima kasih tuh anak Ibu karena sudah mau memimpin lagu. Ayo, siapa yang mau memimpin doa biar kita akhiri pelajaran kita. Ayo maju. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kepada anak Ibu, silakan Bu. Ya, terima kasih Ibu Tere, silakan duduk nak. Nah, anak Ibu, Bapak Ibu mau mengingatkan lagi. Kemarin kita belajar tentang materi apa? Kolase. Apa itu kolase nak? Karya seni Karya seni rupa tabel dengan menempel dengan bahan bijian. Iya. Contohnya apa? Nah, hari ini kita akan belajar dari mata pelajaran IPS dan IPA. Anak Ibu, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah
sifat pahlawan. Kemudian dapat menampilkan hasil pengamatanmu terhadap sifat-sifat cahaya. Kemudian kamu dapat menyimpulkan apa itu sifat-sifat cahaya dan menampilkan hasil dari pengamatan kalian. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak ya. Anak ibu, kamu akan menyaksikan video tentang pembelajaran warna. Halo anak-anak hebat semua, apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak hebat semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap Videonya didengarkan sambil anak-anak diamati. hebat semua. Hari ini kita akan belajar tentang tokoh Raja Purnawarman. Raja Purnawarman adalah panji segala raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu hingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai prasasti Ciaru Tewi. Demikianlah video pembelajaran hari ini tentang rasi. Sudah nak ibu? Sudah bu. Sudah diperhatikan videonya? Sudah bu. Nah, ayo, setelah menyaksikan video, kalian akan membaca artikel yang ada di video. Ibu mulai dari kelompok strawberry. Ayo sana. Paragraf pertama. 1, 2, 3. Purnawarman adalah raja ketiga kerajaan Tarumanegara yang memerintah tahun 395 sampai 434 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Tarumanegara mencapai
Ya, paragraf ketiga disambung oleh kelompok Anggur. Ayo, kelompok Anggur. Taruma negara pada 395 Masehi di usia 23 tahun pada 397 Masehi Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke barat. Kota itu diberi nama Sundapura. Jika Bapak kata Sunda sekarang. Ya, disambung ke kelompok Nenas. Ayo kelompok Nenas. Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat mengharapkan kehidupan rakyatnya. Di medan perang, dikenal sebagai sosok perkasa dan sangat kerajaan daerah yang dikuasai Tarumanegara dengan wilayah Cirebon. Setiap tahunnya semua raja bawahannya selalu datang negara telah menjalin hubungan Diplomatik dengan Cina. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah menyaksikan tayangan dari video tentang Raja Punawarman dan sudah membaca beberapa tulisan tentang Raja Punawarman. Nah, ibu beri sedikit penjelasannya. Nak, Raja Punawarman itu adalah seorang raja yang memimpin kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Raja Punawarman ini adalah raja yang sangat terkenal. Terkenal karena apa? Karena dia mempunyai sifat-sifat atau jiwa pemimpin yang betul-betul pemimpin. Contohnya dia pemberani. Pemberani melawan siapa? Perampok. Dia memimpin angkatan laut. Kemudian Raja Punawarman adalah raja yang mementingkan kepentingan rakyatnya. Contohnya apa, nak? Dia membangun saluran air sehingga rakyatnya bisa dengan bebas menggunakan air untuk kehidupan sehari-hari. Apalagi sifat-sifatnya, nak, kalau itu? Jujur, iya, bijaksana. Nah, sikap inilah yang dimiliki oleh Raja Punawarman. Makanya dia bisa memimpin kerajaan Tarumanegara. Nah, saking cintanya rakyatnya kepada dia, nah, rakyatnya membuat sebuah prasasti yang bernama apa? Prasasti Cireuti-tiung. Nah, inilah sikap-sikap seperti inilah, nak, yang perlu kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak ibu ada yang mau bertanya? Ayo Bu. Mana? Bu, bagaimana Raja Purnawarman membangun saluran air di Sungai Gangga? Iya, dia membuat saluran air itu. Dulu kan nggak ada saluran air di situ. Jadi dia memimpin rakyatnya untuk membuat saluran air sehingga dapat dipakai air itu. Siapa lagi? Siapa lagi mau bertanya? Apa itu, Tere? Kerajaan apa Bu yang dipimpin oleh Raja Purnawarman? Iya, kerajaan Tarumanegara. Ada lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya, nak? Ada yang mau bertanya? Coba ibu tanya, tahun berapa tadi, nak, Raja Punawarman itu memimpin kerajaan Tarumanegara? 395 Iya. Kemudian prasasti apa yang dibuat oleh rakyatnya untuk rajanya?
Prasasti apa namanya? Cirauti Tiun. Prasasti itu berupa apa? Telapak kaki Raja Punawarman. Sikat-sikat apa yang dimiliki oleh Raja Punawarman? Iya, apa lagi? Iya, mementingkan. Nah, anak ibu, sekarang ibu akan membagi LKPD. Nah, ini ibu bagi secara berkelompok. Ayo. Ayo silakan tuliskan nama kelompoknya. Boleh berdiskusi ya. Ayo tulis nama kelompoknya. Nah, ayo. Ayo tuliskan nama kelompoknya. Ayo. Ayo silakan berdiskusi dengan temannya untuk mengerjakan LKPD. Ibu beri waktu 10 menit. Ayo silakan berdiskusi nanti. Kasih silakan bersama. Ayo, waktunya sebentar lagi. Ayo, nah, ayo.
Sudah? Kelompok siapa yang sudah selesai? Ayo kumpulkan sama ibu. Selesai. Sudah? Ayo waktunya sudah habis. Ayo silakan dikumpul nak. Sudah? Anak ibu duduk dengan rapi, ya. Kita masuk ke pelajaran IPA. Nah, sebelum kalian menyaksikan video tentang pembelajaran IPA, coba diri semua dulu yuk, berjalan kan? Masuk. Kita mau salah sapa sehat. 1, 2, 3, ya. Pembelajaran tentang IPA sifat cahaya. Teman-teman, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Kali ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama adalah cahaya yang amat lurus. Diperhatikan videonya. Ini bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan menggunakan 3 karton tebal tadi. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut, lalu letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang. Lalu kita perhatikan apa yang terjadi. Coba kita perhatikan cahaya yang masuk melalui jalan lubang. Pasti teman-teman bisa melihat berkat cahaya yang lurus dan tidak bengkok. Sifat cahaya ini bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan lampu sorot pada kendaraan seperti mobil atau sepeda motor, dan juga lampu mercusuar.
sifat cahaya yang kedua adalah cahaya menembus benda bening. Untuk membuktikannya, kita bisa melakukan percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, gelas atau benda-benda transparan. Letakkan gelas seperti pada gambar, lalu arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang akan terjadi. Di sini kita akan melihat gelas kaca yang bening dapat ditembus oleh cahaya senter tersebut. Sekarang kita mau lanjut ke sifat cahaya ketiga, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Sifat cahaya yang ketiga ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan cermin datar dan juga senter. Coba kita pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Ketika cermin terkena cahaya, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Jenis pemantulan dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata atau bergelombang. Sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap seperti cermin. Kemudian sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dibiarkan. Pembuktian sifat cahaya ini bisa kita buktikan dengan melakukan percobaan menggunakan pensil dan juga gelas yang diisi air. Masukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, lalu kita amati apa yang akan terjadi. Jika kita lihat dari sisi samping luar gelas, maka pensil akan terlihat seperti patah. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa pembelakan cahaya setelah melalui medium lambat yang disebut dengan pembiasan cahaya. Teman-teman, sekarang kalian sudah tahu kan sifat-sifat cahaya? Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nah, anak-anak ibu, setelah mengamati video, sekarang kita akan melakukan pengamatan tentang sifat-sifat cahaya. Ibu panggil kelompok stroberi. Maju ke depan, nak. Kita akan melakukan pengamatan. Ayo. Sifat cahaya yang pertama apa, nak? Cahaya melambat turun. Kita buat percobaan dengan 3 buah karton dengan lubang yang sejajar. Coba perhatikan, ketika lubangnya sejajar, apakah kalian melihat cahaya dengan lurus? Nah, kalau salah satu kartonnya ibu tarik, ibu geser, tidak terlihat cahaya. Kemudian ibu kembalikan lagi. Ya, kemudian sifat cahaya yang kedua apa, nak? Cahaya dapat menembus benda bening. Ayo silakan. Ayo Tito. Bagaimana? Tembus apa tidak? Tembus apa tidak? Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Kalau ibu ganti gelas ini, benda bening ini dengan benda yang
tidak bening. Apakah tembus cahayanya? Tidak. Kemudian sifat cahaya yang ketiga. Apa sifat cahaya yang ketiga, Nak? Cahaya dapat dipantulkan. Ayo ganti. Ayo Irfan, mana si Irfan? Ayo buat contoh. Contoh kedua. Iya dari sebelah sana. Ada? Ada. Ya. Kemudian sifat cahaya keempat apa itu, Nak? Coba perhatikan gelas ini. Satu gelas bening yang tidak berisi air. Ketika pensil kita masukkan ke gelas yang tidak berisi air, bagaimana bentuknya? Lurus sama seperti bendanya. Kemudian di sini ada gelas yang sudah ibu isi air, kemudian pensil ibu masukkan. Bagaimana terlihat? Seperti patah dan ukurannya bagaimana? Kenapa bisa terlihat seperti ini, Nak? Inilah karena adanya pembiasan cahaya. Nah, inilah sifat-sifat dari cahaya. Ayo maju kelompok anggur. Ayo kelompok anggur. Amati sifat cahaya yang pertama. Ayo. Coba lihat cahaya. Terlihat cahaya. Bagaimana posisi cahaya? Lurus, bengkok atau bagaimana? Kalau satu kartonnya ibu tarik, apa yang terlihat? Tidak terlihat cahaya. Ya, sifat cahaya yang kedua. Ayo, maju siapa maju? Apa sifat cahaya yang kedua, Nak? Cahaya menembus benda bening. Tapi senterkan gelasnya. Tembus tidak? Tembus. Kalau ibu ganti dengan benda yang tidak bening, tembus? Tidak. Sifat cahaya yang ketiga apa, Nak? Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yuk maju yang berikutnya. Oke. Sifat cahaya yang keempat. Ayo coba lihat, Nak. Bagaimana bentuknya? Di gelas yang tidak berisi air, ukurannya dan bentuknya tetap sama. Pensil yang ada di dalam gelas berisi air terlihat seperti patah dan ukurannya besar. Iya, silakan duduk. Maju kelompok durian. Ayo, sifat cahaya yang pertama. Cahaya Bagaimana? Terlihat? Bagaimana dia lurus atau bengkok? Lurus. Kalau salah satunya ibu geserkan.
tidak berubah. Pensil yang dimasukkan ke gelas yang berisi air bagaimana? Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena adanya pembiasan cahaya. Ayo, silakan duduk. Ayo kelompok tengah. Silakan maju kelompok tengah. Ayo amati sifat cahaya yang pertama. Bagaimana kelihatan cahaya? Bagaimana? Yang lurus, bengkok atau patah-patah? Lurus, coba ini besar. Nampak cahayanya? Sudah. Sudah? Sifat cahaya yang kedua. Tembus tidak? Saya akan jelaskan. Tembus tidak semacam tembus. Coba ini ganti. Dengan benda yang tidak berbening. Nampak cahayanya kan? Tidak. Kenapa bisa begitu? Karena cahaya hanya dapat menembus benda yang bening. Kemudian sifat cahaya yang berapa? 3. Ayo, angkat. Cahaya dapat mendekat. Coba senterkan kemari. Lihat di sebelah sana. Ada tidak cahaya? Coba ganti. Lihat kemana? Ada. Kenapa bisa begini, Nak? Karena cahaya dapat dipantulkan. Yang terakhir, sifat cahaya yang keberapa ini? Yang terakhir. Ayo. Bagaimana tampak dari pensil yang dimasukkan ke gelas tidak berisi air? Bentuknya sama dan ukurannya tidak berubah. Pensil yang dimasukkan ke gelas berisi air terlihat seperti patah. Dan ukurannya bagaimana? Lebih besar. Kenapa bisa begini, Nak? Kenapa? Karena terjadi pembiasan. Ayo silakan duduk. Anak-anak ibu, kita sudah melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, semua anak-anak ibu sudah melakukannya dan sudah mengamati kan? Nah, setelah itu ibu berikan LKPD sama seperti tadi dikerjakan secara kelompok. Sudah? Anak-anak ibu, tuliskan hasil pengamatan kalian di lembar LKPD tentang sifat-sifat cahaya. Beri waktunya 10 menit. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi, tuliskan hasil pengamatan kalian tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Hasil percobaan 1 apa itu pengamatan tadi? Tuliskan pengamatan 1. Tuliskan. Ayam.
Waktunya sebentar lagi. Ayo, Nak. Kelompok siapa yang sudah siap? Ayo kelompok Anggun. Waktunya 5 menit lagi. Ayo, Nak, cepat, Nak. Ayo, waktunya sudah habis. Ayo, waktunya sudah habis. Silakan ditutup. Kelompok Anggun.
Siapa yang membacakan? Nah, Ibu. Ketika temanmu kesampaikan hasilnya, kalian mendengar, ya, sudah diselesaikan nanti, berikan pendapat kalian, berikan tanggapanmu. Ayo silakan, Nak. Hasil percobaan kami adalah hasil pengamatan 1 cahaya 5 derajat lurus. Hasil pengamatan 2 adalah cahaya senter menembus gelas. Hasil pengamatan 3 adalah cahaya senter terpadu ke cermin lainnya. Hasil pengamatan 4 adalah pensil terlihat seperti patah. Bagaimana pendapat kelompok lain dengan hasil pengamatan mereka? Bagus. Ada yang mau menambahi? Tidak, Bu. Ya, karena hasil pengamatannya sudah bagus menurut teman. Ibu tambahin sedikit ya, Nak. Perlu diterangkan lagi, Nak, kenapa dia bisa seperti patah, kenapa dia bisa menembus benih ya. Ayo, kembali ke tempatnya. Silakan duduk ke bangku masing-masing. Panggilkan kelompok Nanas. Ayo kelompok Nanas. Silakan presentasikan hasil pengamatan kalian. Kelompok strawberry. Ayo teman-teman mendengarkan ayo. Cahaya bisa menembus benda bening. 3 seperti gelas. Cahaya bisa dipantulkan ke cermin. Gelas tidak diisi air maka pensil tetap. Gelas berisi air akan terlihat patah dan besar. Bagaimana kelompok lain? Silakan beri pendapat kalian dengan hasil pengamatan kelompok Nanas. Sudah bagus? Ada yang mau menambahi? Coba jangan takut kalau memang Bu. Ayo coba ayo. Sudah bagus hasilnya? Sudah bagus. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Sambung ke kelompok kemudian ayo silakan teman-teman yang mendengarkan. Ayo bacakan Nak, hasil pengamatan dari kelompok durian. Hasil pengamatan dari kelompok durian 1. Pertama, cahaya dapat merambat cara digeserkan sedikit tidak dapat dilihat. 2. Cahaya dapat dipantulkan kalau terus sampai ke cermin maka menjadi pantulan cahaya. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. 4. Cahaya dapat Ya, kelompok yang lainnya silakan beri pendapatnya. bagus. Iya, bagus semuanya bagus. Silakan kembali ke tempat. Terakhir kelompok anggur. Jawaban hasil pengamatan 1, cahaya dapat merapat lurus dan tidak bengkok. Hasil 2, cahaya menembus benda bening karena benda bening dan menembus hasil. 3,
dapat dipantulkan karena kaca yang terlihat bening. 4. Hasil pengamatan 4 cahaya dapat dibiaskan karena pensil di gelas berisi air terlihat patah. Bagaimana kelompok yang lainnya? Silakan memberi pendapat atas hasil pengamatan kelompok anggur. Bagaimana? Bagaimana pendapat kalian? Lumayan. Nah, terima kasih kepada anak ibu karena sudah mau mempersatukan hasil pengamatan tentang sifat-sifat cahaya. Semua jawabannya bagus, tetapi lebih bagus lagi kalau diberi sedikit penjelasan. Hasil pengamatan 1. Cahaya dapat merambat lurus. Jika satu karton ditarik atau digeser, cahaya tidak terlihat. Ya kan? Dibuat seperti itu lain kalian nak, biar lebih bagus. Dari 4 kelompok, semuanya bagus, tetapi ada yang paling bagus, yaitu kelompok durian. Coba tepuk tangan dulu untuk kelompok durian. Kenapa ibu bilang kelompok durian lebih bagus? Karena kelompok durian memberikan sedikit penjelasan. Terima kasih untuk anak ibu semua. Kemudian di sini ibu ada soal formatif. Ibu bagikan, tapi cara mengerjakannya tidak lagi berkelompok. Silakan kerjakan masing-masing. Jangan lupa menuliskan nama, hari, tanggal, dan kelas. Nah, dengarkan cara mengerjakannya. Pertama dibaca dulu soal, kemudian pilihlah jawabanmu yang tepat. Yang kamu anggap paling tepat silahkan dijawab dengan cara melingkari atau menyilang. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit. Nama, kelas, dan hari.
Ada yang sudah selesai? Ini waktunya sebentar lagi. Ada lagi yang belum selesai? Nah, Bapak Ibu, coba perhatikan. Ya. LKPD secara kelompok dan secara mandiri sudah dikerjakan. Dan kita tadi sudah menyaksikan video tentang pembelajaran Raja Punawarman dan sifat cahaya. Kira-kira ada lagi yang belum paham atau mau ditanyakan sama Ibu? Ada lagi? Ada lagi yang mau dipertanyakan? Sudah paham semua? Sudah? Nah, kira-kira ada lagi mau ditanyakan? Ada lagi? Nah, coba Ibu mau tanya, apa kesimpulan kalian atas pembelajaran hari ini terhadap mata pelajaran IPS dan IPA? Apa kesimpulannya? Coba. Coba ada Ibu. Kelas 4. Apa kesimpulannya? Untuk menjadi seorang pemimpin atau pahlawan harus memiliki sikap yaitu apa? Berani, jujur, bijaksana,
Gunawarman yang membuat saluran air dari Sungai Gangga, sehingga rakyatnya bisa menikmati air dengan sepuas hati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dari air itu kita dapat mempelajari sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Apa saja? Ada berapa? Tadi Ibu sudah melihat, sudah memperhatikan hasil dari LKPD secara berkelompok. Semua sudah bagus, tetapi untuk di kemudian hari, jika ada tugas seperti ini lagi, tolong diberi penjelasan biar lebih lengkap jawabannya. Semua sudah bagus, semua anak-anak Ibu sudah paham. Saudara Ibu, coba Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian belajar pada hari ini? Senang. Senang? Kenapa senang? Karena apa? Karena bisa melihat pembelajaran dari apa? Dari layar. Kemudian senang karena apa? Karena apa, Nak? Karena apa? Karena bisa kerja kelompok. Ya, apalagi senang karena apa? Senang karena apa? Karena melakukan pengamatan. Nah, anak Ibu, besok kita belajar tentang pelajaran SBDP, yaitu tentang tempo. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita bernyanyi. Anak Ibu siapa yang mau memimpin lagu? Ayo, silakan maju. Thank you.